wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nama saya Nurrahmi Kerbilah, NIM T 2019-4150. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran dan pentingnya evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertiannya. Menurut KBBI, evaluasi merupakan suatu penilaian. Menurut Ari Kunto, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi di mana yang selanjutnya informasi tersebut dijadikan alat alternatif untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Nurgiantoro berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses untuk mengukur kadar suatu pencapaian tujuan. Menurutnya juga, penilaian berkaitan dengan kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu menghimpun suatu informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, pencapaian, perkembangan belajar siswa. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang kedua yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dikatakan sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran, sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem belajar yang terus-menerus sama atau monoton. Tenaga pendidik harus menciptakan inovasi baru untuk memperbarui sistem pembelajarannya. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi untuk mengetahui atau mencari solusi dari kekurangan peserta didik, dapat mengetahui juga seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator. Nama saya Imratul Mahmudah, NIM T 2019-4148. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam evaluasi pembelajaran, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengetahui, mengenali, dan mengingat adanya konsep yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu penerapan, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru yang konkret ketika pembelajaran. Dan yang keempat yaitu analisis. Analisis yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan atau menganalisis ke dalam unsur-unsur pembentukan pembelajaran. Dan yang kelima, sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur ke dalam bentuk menyeluruh. Dan yang keenam, evaluasi, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengevaluasi atau menguraikan situasi dan keadaan pada suatu konsep berdasarkan kriteria. Dan yang kedua yaitu ranah afektif, yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan atau receiving,
yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari dalam diri sendiri atau dari luar. Dan yang kedua yaitu jawaban atau responding, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus atau situasi yang datang dari luar. Dan yang ketiga itu penilaian, yaitu menilai atau menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang keempat yaitu organisasi, yang mencakup atau membentuk suatu sistem sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu karakteristik atau nilai, yaitu pembentukan pola hidup yang mencakup nilai-nilai kehidupan sehari-hari, sehingga dijadikannya pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai kehidupan. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan tindakan seseorang untuk menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lumatul Yaisah, NIM T 2019-4149. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yaitu dalam evaluasi diperlukan prinsip-prinsip sebagai petunjuk agar evaluasi tersebut itu menjadi efektif dan benar. Jadi, prinsip-prinsip di sini maksudnya prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, prinsip valid. Yang dimaksud dengan prinsip valid yaitu sesuai, berdasarkan cara yang semestinya, berlaku benar, serta sahih. Yang kedua yaitu prinsip yang berorientasi pada kompetensi, bertujuan untuk mengukur seberapa tercapainya siswa dalam kompetensi kurikulum. Yang ketiga yaitu prinsip mendidik. Prinsip mendidik yaitu evaluasi yang diperlukan diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku. Jadi jika siswa tersebut bertingkah laku tidak baik, maka kita sebagai guru harus mendidik anak kita menjadi lebih baik ke depannya dan bertingkah laku yang baik juga. Yang keempat yaitu prinsip adil dan objektif. Yang dimaksud dengan prinsip keempat ini yaitu guru harus berlaku adil dan tanpa memilih-milih kepada peserta didik. Jadi, guru itu tidak boleh memilih-milih siswa dan tidak boleh pilih-pilih kasih. Karena kenapa? Jika guru memilih-milih ataupun pilih kasih, maka siswa tersebut menjadi tidak, yang lainnya itu menjadi iri terhadap anak tersebut. Yang kelima yaitu prinsip terbuka. Yang dimaksud dengan prinsip terbuka yaitu agar evaluasi itu diketahui oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan. Yang keenam yaitu prinsip berkesinambungan. Yang dimaksud dengan prinsip berkesinambungan yaitu dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh hanya pada waktu dan kesempatan. Yang ketujuh yaitu prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan prinsip yang ketujuh ini yaitu evaluasi hasil belajar tidak boleh dilakukan dengan cara terpisah, harus keseluruhan. Jadi evaluasi pembelajaran di sini harus keseluruhan, tidak boleh terpisah-pisah begitu. Yang terakhir yaitu prinsip permakna. Yang dimaksud dengan prinsip permakna yaitu evaluasi memiliki makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.